Bab 941 penagih hutang telah datang. Oh, Pak Hendrik, ada apa denganmu? Markel bertanya sambil menatap Hendrik dengan tatapan meremehkan. Hendrik yang ada di dalam kamar terlihat kotor dan tidak terawat. Kumisnya panjang dan pakaian yang dia kenakan hanyalah pakaian tipis. Selembar selimut tipis membungkus dirinya, tubuhnya yang sedang duduk di atas ranjang gemetaran dan raut wajahnya juga pucat. Bibirnya terlihat sangat kering, seperti sudah 2 hari tidak minum air. Tiket. Markel mendecakkan lidahnya, lalu berjalan maju selangkah dan berhenti sambil mengernyitkan alisnya. Aroma di kamar ini sangat kuat. Markel yang telah hidup lebih dari berkecukupan selama beberapa bulan ini, bagaimana mungkin akan memasuki tempat seperti ini? Jika bukan demi rencana dirinya, dia tidak akan memedulikan si Hendrik ini. Bukankah aku menyuruh kalian membeli 2 selimut tebal untuk Pak Hendrik? Kenapa tidak kalian beli? Markel yang berdiri di tengah ruangan menoleh ke arah seorang pengawal dan bertanya dengan suara keras. Pengawal yang mendengar hal ini tertegun sejenak dan berpikir, sialan, kapan kamu mengatakannya? Namun, tentu saja dia tidak berani menyuarakan isi hatinya itu. Akhirnya dia segera menjelaskan jika dirinya lupa. Sudahlah, kalian keluarlah. Aku ingin berbincang dengan Hendrik. Markel mengibaskan tangannya. Beberapa pengawal itu segera keluar dari ruangan itu dan menutup rapat pintunya. Markel kembali melihat sejenak keadaan Hendrik yang mengenaskan. Lalu merasakan kembali pakaian hangat dan lembut yang ada di tubuhnya. Seketika perasaannya menjadi jauh lebih baik. Hendrik, menurutmu untuk apa semua ini? Selama kamu mengatakan kemana perginya uang triliunan itu, kujamin kamu akan hidup di kamar yang hangat, makan kenyang, bahkan ada wanita yang menghiburmu. Lihatlah dirimu sekarang, sudah berapa bulan kamu tidak mandi dan mencuci wajah. Bahkan makan dengan kenyang dan minum juga tidak. Untung saja sekarang sedang musim dingin, kalau musim panas, mungkin cacing sudah menghinggapi tubuhmu. Markel menatap Hendrik dengan raut jijik dan penuh kesombongan. Tubuh Hendrik terus gemetar kedinginan. Dia mendongak menatap Markel sejenak, lalu menunduk tanpa mengatakan apapun. Hendrik sedang menunggu perjanjian 3 harinya dengan Valentino. Dia tahu Tuan Muda Valentino tidak akan mengecewakannya. Tuan Muda Valentino mungkin terlambat, tapi dia pasti muncul. Hendrik, apa kamu demam? Kenapa kamu gemetar terus dari tadi? Markel menahan diri dari aroma yang ada di kamar ini, lalu maju selangkah sambil bertanya. Wajah Hendrik sangat pucat, bibirnya terus bergetar, dia benar-benar terlihat sangat mengenaskan. Kamu tidak boleh mati. Kalau kamu mati, siapa yang akan membantumu menghabiskan uang triliunanmu itu? Sudah seperti ini, tapi kamu masih bersikeras tidak ingin memberitahuku. Apa yang kamu harapkan? Cepat katakan di mana uang itu agar kita bisa membaginya dengan adil. Kalau benar-benar tidak bisa, aku 20% dan kamu 80%, bagaimana? Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu, pikirkan baik-baik. Ucap Markel dengan dingin. Hendrik mendongakkan kepalanya perlahan-lahan, lalu berucap. Aku tidak punya uang. Suaranya terdengar begitu serak dan bahkan sedikit gemetar. Walaupun Hendrik memiliki pandangan yang jauh, dirinya tetaplah manusia biasa. Sialan! Seketika Markel kehilangan kesabarannya, dia langsung menendang tubuh Hendrik hingga menabrak dinding. Brengsek, tidak tahu diuntung. Kenapa masih bersikeras tidak mengatakannya? Apa kamu masih menunjukkan kesetiaanmu pada Tuan Muda Valentinomu itu? Kuberitahu sekali lagi padamu, dia sudah mati. Sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apa kamu tahu kalau besok adalah hari pernikahannya Angel? Hah? Markel tertawa terbahak-bahak dengan raut merendahkan. Apa? Seketika Hendrik mendongakkan kepalanya. Bukankah Angel adalah istri Tuan Muda Valentino? Sekarang dia akan dinikahi oleh Tuan Muda Nick. Benar, walaupun Tommy sudah meninggal, Tuan Muda Nick tetap ingin menjadikannya pria yang diselingkuhi istrinya. Mendengar ini, kamu merasa kesal, tidak? Tanya Markel sambil tertawa lebar. Tuan Muda Valentino adalah kakak sepupu Tuan Muda Nick. Apa yang dia lakukan ini bertentangan dengan prinsip moral. Hendrik membelalakan matanya sambil berucap dengan marah dan napas yang memburu. Markel kembali tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, prinsip moral? Sungguh konyol, di zaman sekarang, siapa yang lebih hebat maka dia yang berkuasa. Kamu adalah orang yang berbudi luhur, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Hanya menahan diri, hidup dalam penghinaan dan juga kemarahan. Sayangnya, kemarahan tanpa kekuatan itu tidak ada artinya. Semua ini, kamu hanya bisa menanggungnya dan menahannya. Markel menatap Hendrik dari atas, lalu berkata dengan nada bicara mengolok-olok. Hendrik menarik napas dalam, kemudian menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudah sampai saat ini, kamu tidak perlu terus berada di dunia ini lagi. Kalau hari ini kamu masih tidak mengatakan di mana uangnya, aku akan menyiksamu sampai mati. Markel menyeringai sambil mengeluarkan sebuah tas hitam dari balik tubuhnya. Di dalam tas itu terdapat beberapa peralatan, juga beberapa benda seperti jarum. Aku ingin lihat, kamu bisa bertahan atau tidak. Markel melangkah maju dan langsung menarik tangan Hendrik, kemudian melepaskannya dengan cepat. Selanjutnya, Markel langsung mengibaskan tangannya dengan jijik. Dia menggunakan sarung tangan, kemudian baru mencengkram kembali tangan Hendrik. Wush! Markel membuka tas kulit itu, lalu mengeluarkan sekotak jarum dan sebuah tang. Kamu mau apa? Hendrik menatap Markel dengan dingin. Hei, ini siksaan yang kupelajari secara khusus untukmu. Jarum untuk menusuk jari, tang untuk mencabut kuku. Kurasa adegan itu akan sangat menyenangkan.
Markel terlihat seperti seorang psikopat, dia mengeluarkan sebatang jarum dan bersiap untuk menusuk tangan Hendrik. Tentu saja Hendrik tidak akan membiarkannya begitu saja dan segera memberontak. Sialan! Markel murka, dia langsung mengambil tang dan menghempaskannya ke kening Hendrik. Bilg! Tang yang terbuat dari besi langsung menghantam kening Hendrik hingga darah segar mengalir keluar. Hendrik memegang kepalanya sambil menatap Markel dengan marah. Hah? Sudah kukatakan, kemarahan tanpa kekuatan itu tidak ada artinya. Markel sedikit menggertakkan giginya, kemudian menusukkan jarum itu ke jari tengah tangan kanan Hendrik dengan keras. Ah! Hendrik memekik kesakitan, kemudian berusaha menahan diri untuk menahan rasa sakitnya. 10 jari yang terhubung dengan jantung, jika area ini tertusuk, sulit untuk dibayangkan bagaimana rasa sakitnya. Jangan panik, setelah kebal karena rasa sakit, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau sudah tidak tahan, beritahu aku di mana uang itu. Setelah itu, aku akan mengantarkanmu ke rumah sakit. Markel tersenyum lebar, lalu mengambil tang dan mencabut kuku Hendrik secara perlahan. Beberapa bulan tidak membersihkan diri, kuku Hendrik memang sudah sangat panjang. Markel tidak kesulitan sama sekali saat mencabut kukunya dengan tang. Sekarang aku akan mencabut kukumu dengan sangat pelan agar kamu merasakan semua proses ini. Jangan lupa untuk menikmati bagaimana rasanya kukumu lepas dari kulitmu. Selesai Markel berucap, perlahan-lahan dia langsung menarik tang yang ada di tangannya. Hendrik menatap lekat ke arah Markel. Dia sudah tidak memiliki tenaga untuk memberontak. Karena tidak diberi makan dan minum. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan? Brak! Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari luar, yang membuat Markel terkejut hingga tangannya gemetaran. Dia langsung menoleh ke sumber suara. Terlihat sebuah lekukan besar di pintu baja berwarna itu. Apa yang terjadi? Tanya Markel dengan alis mengernyit. Hehe, penagih utang telah datang, penagih utang telah datang. Hah? Belum ada yang bicara dari luar, tapi Hendrik tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Bab 942 Pembunuhan Pertama. Suara tawa itu syarat akan kebebasan, semangat dan juga penuh harapan. Diam! Sialan! Markel memaki sejenak, lalu langsung berdiri dan berjalan keluar. Penagih hutang apanya? Dia tidak percaya sama sekali. Berdasarkan kendali mereka saat ini di kota Neo, jika ada kabar apapun, mereka pasti akan langsung mengetahuinya. Karena William dan bawahannya sedang bepergian jauh, mereka tidak akan datang ke sini. Jadi, Markel tidak khawatir sama sekali. Brak! Markel baru saja berjalan hingga depan pintu. Sebelum membuka pintu, sebuah suara debuman keras kembali terdengar. Selanjutnya, pintu itu langsung ditendang hingga terbuka oleh orang di luar pintu hingga mengenai hidung Markel. Seketika, hidung Markel langsung mengeluarkan darah segar. Brengsek! Markel langsung memundurkan langkahnya dan memaki. Saat ini, orang-orang berbaju hitam melangkah masuk dengan cepat dan mengerumuni seluruh ruangan ini. Seketika Markel membelalakan matanya, kemudian menatap ke arah luar. Sejauh yang bisa dilihatnya, di luar gelap gulita, lampu mobilnya juga telah padam. Namun, dengan bantuan cahaya remang dari ruang baja berwarna ini, dia masih bisa melihat jika ruangan ini telah dikerubung oleh orang-orang. Tiba-tiba muncul firasat buruk di hati Markel. Selanjutnya, rasa firasat buruk ini perlahan-lahan berubah menjadi rasa takut. Tatapan Markel berkilat, dia ingin menyentuh pistol yang ada di balik pinggangnya. Bilg? Namun, saat ini seorang pria kuat langsung maju dan melayangkan sebuah tinjuan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Berdasarkan kekuatan fisik yang dimiliki Markel, dia tidak bisa melawan pria kuat itu sama sekali. Pistolnya langsung diambil oleh pria kuat itu dengan cepat. Kemudian, pria kuat itu membekukan Markel ke atas tanah. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Aku adalah Markel, manajer Flyhawker Estate. Aku orang keluarga Wijaya di kota Kama. Apa yang ingin kalian lakukan? Markel yang dibekuk di atas tanah, setengah wajahnya sudah menempel di wajah, tapi masih saja mengancam dengan suara keras. Sedangkan saat ini Hendrik telah berdiri kokoh. Dia duduk di atas ranjangnya dengan tenang sambil memicingkan mata. Tubuhnya sudah tidak gemetar seperti tadi, bahkan dia duduk dengan tegap. Dia seperti tentara yang baru kembali dari medan tempur, yang akhirnya telah menyelesaikan misinya. Katakan, siapa kalian? Bisa-bisanya kalian berani menyentuhku. Markel masih saja berteriak dengan keras. Bilg? Pria kuat itu sekali lagi melayangkan tinju ke mulut Markel. Seketika beberapa gigi Markel langsung lepas dari tempatnya. Markel yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya cocok membuat rencana jahat diam-diam. Kami datang untuk menagih utang. Ucap pria kuat itu dengan suara berat. Menagih utang? Markel tertegun mendengar hal ini, dia tidak ingat dengan kalimat yang dikatakan Hendrik tadi. Sekarang reaksi pertamanya adalah pasti utang dari Flyhawker Estate dan orang ini datang untuk menagih utang. Karena selama beberapa bulan ini, Nick telah menipu banyak orang, juga ada banyak uang proyek yang belum dibayar. Baik, aku akan kembalikan, aku akan berikan pada kalian, berapa yang kalian mau? Aku akan membayar semuanya. Ucap Markel dengan keras. Pria kuat itu menggeleng pelan dan berujar. Memang utang dibayar dengan uang, tapi bagaimana dengan utang darah? Markel membelalakan matanya, lalu bertanya dengan bibir yang gemetar. Apa? Utang darah, tentu saja harus dibayar dengan darah.
Sebelum Markel berucap, sesosok bayangan dengan raut suram melangkah masuk dari luar. Orang itu adalah Kasman yang baru saja menghabisi beberapa pengawal, saat ini di tangannya masih terdapat darah segar. Tentu saja Markel mengenal Kasman, seketika ekspresinya membeku dan jantungnya berdetak dengan cepat. Kasman hanya melirik Markel sejenak, kemudian menoleh ke arah Hendrik. Kasman sangat terkejut melihat penampilan Hendrik sekarang, seketika matanya langsung memerah. Dia bisa menebak kalau keadaan Hendrik pasti sangat buruk, tapi dia tidak menyangka akan mengenaskan hingga seperti ini. Pak Hendrik! Kasman memanggil dengan sedih, lalu langsung berlutut di hadapan Hendrik. Syukurlah jika sudah kembali. Hendrik menghela napas panjang, tatapannya penuh dengan kesenangan. Di keluarga Wijaya ada banyak anak muda, baik anak-anak atau prajurit yang ada di keluarga Wijaya. Hendrik melihat sebagian besar dari mereka tumbuh besar. Mereka semua sudah seperti anaknya sendiri. Sekarang, anak-anak ini telah tumbuh dewasa dan bisa bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin dirinya tidak senang? Kak Kasman, lihatlah tangan Pak Hendrik dan juga alat-alat siksaan ini. Muncul kobaran api amarah di mata seorang prajurit yang saat ini sedang menahan tangan Hendrik. Kasman melihatnya sejenak, kemudian menggertakkan giginya dan langsung menoleh ke arah Markel. Bukan aku! Bukan aku! Markel ketakutan hingga wajahnya memucat. Bahkan dia segera memohon pengampunan. Pak Hendrik, Bapak tunggu dulu. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Setelah mendengar Hendrik selesai berucap, Kasman langsung menoleh dan berujar dengan keras. Tahan dia. Baik. Sekitar 5 hingga 6 pria kuat langsung maju dan menahan kedua tangan serta kaki Markel. Kasman mengambil alat-alat siksaan itu, lalu melangkah ke hadapan Markel. Kali ini, Kasman kembali hanya untuk membunuh, jadi dia tidak akan berbelas kasih sama sekali. Untuk orang seperti Markel, kalau langsung dibunuh begitu saja akan terlalu diuntungkan, jadi dia harus mendapatkan hukuman yang seharusnya. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku akan membantumu melawan Nick, lepaskan aku! Tatapan Markel penuh dengan permohonan, dia bahkan ingin berlutut pada Kasman. Namun, sekarang Kasman tidak tertarik lagi pada omong kosong Markel. Mereka melakukan perjalanan ke sini sepanjang malam, bukan untuk mendengar permohonan musuh. Melepaskan orang jahat, sama saja dengan menghancurkan dunia. Krak! Kasman menginjak tangan Markel, kemudian langsung menancapkan sebatang jarum ke jari Markel. Ah! Sakit! Ah! Seketika Markel berteriak kesakitan dengan mengenaskan, sedangkan pria kuat itu langsung menutup mulut Markel dengan kain. Pak Hendrik, aku mengaku salah. Tolong suruh mereka untuk lepaskan aku. Apa kamu lupa kita pernah minum teh kungfu dan main catur di keluarga Wijaya? Kamu tidak bisa membunuhku. Markel menahan rasa sakit dan mulai menggunakan perasaan untuk menarik simpati Hendrik. Hendrik hanya menyeringai dingin dan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Sumpal mulutnya, ucap Kasman dengan tenang. Pria kuat itu langsung melepaskan dasi Markel dan menyumpal mulut Markel. Gerakan Kasman sangat pelan. Dia menancapkan satu persatu jarum ke jari Markel. Selama proses ini, Markel terus berteriak kesakitan, bulir-bulir keringat terus mengalir, wajahnya juga semakin memucat. Saat ini, Kasman seperti mesin pembunuh yang tidak berperasaan. Gerakannya yang pelan sangat menyiksa Markel. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah ke-10 jari Markel telah ditusuk jari, Kasman kembali mengambil tang. Kamu mau menggunakan ini untuk melawan Pak Hendrik, kan? Aku ingat cara di keluarga Wijaya. Awalnya tidak ada alat siksaan ini, tapi kamu memaksa untuk menambahkannya. Kamu sungguh kejam. Kasman menyeringai dingin sambil mencapit kuku Markel, kemudian langsung menariknya dengan kuat. Seketika Markel membelalakan matanya, rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya menggigit dasi yang ada di mulutnya dengan kuat. Jari yang kukunya dicabut langsung mengeluarkan darah segar. Tanpa mendongakkan kepalanya, Kasman langsung mencabut ke-9 kuku Markel lainnya sekaligus. Jika tidak seperti ini, sulit untuk menghilangkan rasa benci di hatinya. Seret keluar, potong tubuhnya dan kubur. Perintah Kasman setelah menyelesaikan semuanya. Sekitar 5 hingga 6 pria kuat langsung mengangkat Markel, lalu menyeretnya seperti menyerat seekor anjing. Pak Hendrik, Bapak telah banyak berkorban? Ucap Kasman. Tidak apa-apa. Di mana Tuan Muda Valentino? Tanya Hendrik sambil mengibaskan tangannya dengan pelan. Kami sudah menghubungi Tuan Muda Valentino. Dia sedang menuju ke sini. Aku akan mengantar Bapak ke rumah sakit dulu, akan aku ceritakan detailnya di perjalanan. Kasman berucap sambil bergerak maju untuk memapah Hendrik. Tidak perlu. Sekarang aku belum bisa menunjukkan wajahku. Hendrik berucap sambil mencapik jarum yang ada di jarinya, kemudian menggertakkan giginya. Hendrik menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri dan memerintah Kasman untuk menggeser tempat tidurnya. Dengan cepat, ponsel tua itu telah ada di tangannya. Hendrik langsung menemukan kotak pesan, lalu mengirimkan pesan yang telah disiapkannya sebelumnya ke grup. Di pesan itu hanya terdapat satu kata, pulang. Hendrik telah mempersiapkannya sangat lama demi satu kata ini. Orang-orang yang menerima pesannya juga telah menunggu sangat lama. Aku pernah berjanji pada Tuan Muda Valentino bahwa aku pasti akan melindungi wilayah ini demi dirinya. Sekarang, aku telah membangun jalan yang besar. Tinggal menunggu Tuan Muda Valentino untuk datang menempati posisinya. Dalam tatapan sendu Hendrik, terlihat sebuah pancaran yang membuatnya seketika terlihat lebih muda beberapa tahun. Hanya saja, ketika melihat langit yang gelap,
Rasa kekhawatiran kembali muncul di hati Hendrik. Aku hanya berharap kali ini tidak akan muncul kesalahan lagi. Selesai Hendrik berucap, dirinya langsung membawa Kasman dan yang lainnya untuk pergi dari tempat ini. Tempat ini tidak bisa ditempati, mereka harus segera mencari sebuah tempat untuk dijadikan tempat pertemuan. Masih ada banyak hal yang perlu diurus. Saat tiba di depan pintu, Markel telah terbunuh, ada beberapa pria kuat yang sedang menggali tanah dan bersiap untuk menguburkannya. Markel telah melakukan banyak hal buruk selama ini bersama Nick, akhirnya dia mendapatkan balasan yang seharusnya. Kematian Markel ini hanyalah pembunuhan pertama pada orang jahat. Bab 943 Turun Salju. Semua pasti ada karmanya, langit tidak akan pandang bulu. Markel memang sudah meninggal, tapi ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah permulaan. Pak Hendrik, apa sekarang kita akan terus melakukan pembunuhan diam-diam, atau? Kasman membantu Hendrik masuk ke mobil, lalu memberikan makanan dan minuman untuknya. Pertama-tama, Hendrik menenggak habis sebotol air, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak boleh gegabah. Karena kalian berhasil masuk, pastinya kalian sudah membinasakan mata-mata Nick. Bagus sekali. Tapi bahkan sampai sekarang kita masih tidak bisa terang-terangan menonjolkan diri. Kita tidak boleh membangunkan makan tidur sampai detik-detik terakhir. Lagi pula, tujuan utama kita bukan membunuh Nick. Lawan utama Tuan Muda Valentino adalah keluarga Wijaya dari kota Kama. Jadi, masih ada satu hal penting yang harus kamu lakukan." Hendrik memicingkan matanya sambil mengambil secari kertas dan pena, lalu mulai menulis sesuatu. Dulu, meski Valentino menduduki peringkat tertinggi di kota Neo, dia tetap tidak mampu bersaing dengan keluarga Wijaya. Karena tidak peduli seberapa kuat dirinya di kota Neo, tempat itu hanyalah sebuah kota kecil. Sedangkan keluarga Wijaya telah berkembang di negara Nagon selama bertahun-tahun lamanya. Sejak dulu, mereka sudah menjalin koneksi sehingga bisa berkembang luas dan menjadi begitu kuat. Namun, setelah sekian lama berjuang dan bersusah payah, kekuatan Valentino sekarang sudah sangat jauh berbeda dari yang dulu. Meski lawannya adalah keluarga Wijaya, dia tidak akan terlalu takut, jadi dia bisa mencoba bertarung. Kali ini dia pasti akan langsung menyerang keluarga Wijaya dan menggenggam erat keluarga itu di tangannya. "Pak Hendrik, kami akan melakukan sesuai perintahmu." Kasman mengangguk dalam-dalam, dia sama sekali tidak keberatan dengan perkataan Hendrik. Dari kota Neo, pesan teks yang bertuliskan kata sederhana itu pun tersebar ke banyak tempat. Sebuah kata yang singkat sederhana, tetapi mengandung banyak arti. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak malam ini karena pesan ini. Berapa banyak orang yang akan bergegas kembali ke kota Neo dalam semalam hanya karena pesan ini. Semua pengorbanan mereka, semua penantian mereka adalah untuk momen yang mereka tunggu-tunggu ini. Tidak ada yang bisa tenang. Waktunya pulang telah tiba. Di saat yang sama di Flayhawk Mansion. Tempat itu penuh dengan lentera. Suasananya sangat ramai, banyak pelayan yang sibuk ke sana kemari. Sedangkan Nick yang besok akan menjadi mempelai pria, saat ini terlihat sangat santai. Dia duduk di ruang tamu sambil mengisap cerutunya. Dia merangkul dua wanita cantik di kiri dan kanannya. Di depannya, tersaji sebuah piring buah yang indah dan anggur merah, hidupnya terlihat sangat nyaman dan santai. Seorang wanita cantik bertugas mengupas buah anggur untuk Nick, sedangkan yang satunya lagi sedang memijat lembut tubuh Nick. Nick tersenyum lebar, sesekali dia membelai kedua wanita cantik itu dengan raut wajah yang terlihat sangat bahagia dan puas. "Tuan Muda Nick, Zaza datang." Tiba-tiba, seorang pengawal keluarga Wijaya datang melapor. "Masuk." Nick melambaikan tangannya dengan santai. Zaza masuk dengan kepala tertunduk dan berkata dengan hormat. "Tuan Muda Nick, Tuan mencariku. Bukankah kamu mau mengikutiku? Besok aku sudah mau menikah, mumpung suasana hatiku sedang baik. Aku akan memberimu kesempatan." Dengan senyum menyindir, Nick menatap Zaza. Zaza tampak terkejut dan senang, lalu buru-buru bertanya. "Tuan Muda Nick, Zaza pasti akan melakukan semua yang Tuan perintahkan." "Bagus. Sekarang bawa beberapa orang ke gudang bawah tanah dan bunuh William serta orang-orangnya itu," ujar Nick sambil melambaikan tangannya. Begitu Nick selesai berkata, 7-8 pengawal keluarga Wijaya pun masuk ke ruangan seakan mereka sudah siap dari tadi. Zaza terkejut, tapi raut wajahnya tidak berubah. Dia bertanya, "Tuan Muda Nick, aku butuh pistol untuk membunuh mereka." "Tidak masalah, mereka semua punya pistol." Nick melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Zaza menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Muda Nick, kusarankan lebih baik membunuh mereka di luar. Kalau tidak suara tembakannya akan terlalu keras. Aku takut malah terjadi masalah. Bagaimanapun, besok adalah hari penting bagi Anda." Nick mengernyit sambil berkata, "Kalau takut berisik, pakai saja peredam suara. Lagi pula, membunuh dan menikah itu tidak ada hubungannya. Bunuh ya bunuh saja. Jangan khawatir, lakukan saja." Zaza tidak berani berujar lebih lanjut. Dia mengangguk, lalu balik badan dan berjalan keluar. Para pengawal keluarga Wijaya pun mengikuti Zaza tanpa mengatakan sepatah kata pun dan berjalan bersamanya ke gudang bawah tanah. Melihat punggung Zaza dan rombongannya yang perlahan-lahan menjauh, seorang pengawal pun maju dan berbisik. "Tuan Muda Nick, Tuan percaya padanya?" "Percaya atau tidak memangnya kenapa? Dia masih bisa berulah apa lagi? Aku paling suka adegan di mana orang-orangku sendiri saling membunuh." Mata Nick berkilat senang. "Kalau dia benar-benar membunuh William dan yang lainnya, apa Tuan akan membiarkannya di sisi Tuan?" Pengawal keluarga Wijaya ini agak khawatir.
Zaza ini berkata bahwa dirinya bisa mengkhianati William tanpa ragu. Bukankah artinya ke depannya dia juga bisa mengkhianati Nick? Haha, apa artinya dia bagiku? Tenanglah, aku punya caraku sendiri. Setelah dia membunuh William dan rombongannya, dia juga akan mati. Nick tertawa terbahak-bahak dan mengibaskan tangannya acuh tak acuh. Pengawal keluarga Wijaya pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oh ya, bagaimana dengan Marco? Tiba-tiba Nick teringat akan Marco. Pengawal keluarga Wijaya itu buru-buru menjawab. Tuan Marco bilang dia harus pergi mengurus sesuatu. Sepertinya dia pergi ke zona pengembangan kota Arteria. Hehe, dia akan menyiksa Hendrik si tua itu. Ya sudah, sana pergi. Nick tersenyum menghina, lalu memeluk salah seorang wanita cantik itu dan berjalan menuju kamar. Jangan ganggu aku, panggil aku begitu sudah saatnya menjemput pengantin besok. Perintah Nick. Baik. Pemuda itu langsung mengangguk. Zaza dan rombongannya berjalan keluar dari villa dan menuju gudang bawah tanah. Entah sejak kapan, gelapnya malam di Cakrawala semakin mencekam. Udara juga semakin dingin, turun ke suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shos! Tiba-tiba, suatu benda putih yang lembut mendarat di ujung hidung Zaza. Sontak dia merasa sejuk. Turun salju! Zaza menatap langit dengan heran. Cepat jalan! Desak seorang pengawal keluarga Wijaya di belakangnya. Zaza kembali menatap langit dalam-dalam, kemudian berjalan ke depan tanpa mengatakan apapun lagi. Mereka melewati beberapa gerbang besi besar sepanjang jalan dan akhirnya sampai di ruang bawah tanah. Meski William dan yang lain mendengar ada suara, mereka bersikap seakan tidak mendengar apa-apa. Mereka tetap duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ruang bawah tanah gelap dan lembab, baunya apek. Ayo berdiri, sudah waktunya mengantar kalian ke neraka. Seorang pemuda berpakaian hitam di belakang Zaza mengernyit sambil berteriak pada William dan rombongannya. Semua orang-orang ini adalah bawahan Nick yang setia. Tentu saja mereka tidak akan menunjukkan simpati pada rombongan William. William dan yang lainnya perlahan-lahan mengangkat kepala mereka dan sekilas menangkap sosok Zaza. Zaza. Brengsek. Dasar pengkhianat. Seorang pemuda yang berada tidak jauh dari William tiba-tiba memaki dengan matanya yang memerah. Bukan hanya pemuda ini saja yang bereaksi, beberapa pemuda lainnya juga membelalakan matanya dan ikut memaki Zaza. Meski yang lain tidak angkat bicara, banyak dari mereka yang memelototi Zaza. Hanya William yang tidak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Zaza dalam-dalam. Haha, maki saja sepuasnya. Sebentar lagi aku akan membunuh kalian. Zaza berujar pada mereka semua dengan dingin. Bab 944 Pembunuhan Kedua. Ayo sini kalau berani. Dasar bocah ingusan. Maki pemuda itu lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba Zaza balik badan untuk merebut sebuah pistol. Sebelum pria di belakangnya bereaksi, Zaza langsung mengarahkan pistol pada pemuda itu dan menarik pelatuknya. Melihat adegan ini, William sontak membelalakan matanya dan menatap Zaza dengan heran. Klik! Klik! Pelatuk sudah ditarik, tapi selain suara yang nyaring, tidak ada apapun yang tertembak. Zaza, pelindungnya saja tidak kamu buka. Bagaimana mau menembak? Bercanda, ya? Pemuda di belakangnya bertanya dengan santai. Zaza harusnya tidak melakukan kesalahan konyol seperti ini. Maaf, aku terlalu bersemangat membunuh mereka. Kamu tidak tahu bagaimana dulu mereka memperlakukanku. Setelah Zaza menjelaskan dengan singkat, pistol berat yang ada di tangannya membuatnya merasa sangat percaya diri. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa kembali menyentuh pistol. Bagi orang seperti mereka, pistol adalah sahabat yang paling setia. Ya sudah, cepat buka pelindungnya dan habisi mereka. Tuan muda Nick masih menunggu kita kembali. Jangan takut suara tembakannya akan terdengar di luar. Aku sudah memasang peredam, jadi suaranya pasti tidak akan terdengar di atas. Ujar pemuda itu sambil mengernyit. Oh, begitukah? Mendengar hal itu, Zaza pun tersenyum jahil, lalu perlahan-lahan membuka pelindung pistol. Mulut pistol pun bergerak perlahan ke arah William dan rombongannya. Zaza tersenyum dingin, lalu berkata pada orang-orang di belakangnya. Buka tangan mereka. Untuk apa? Memangnya kalau tangan mereka terikat, akan menghambatmu untuk menembak mereka? Tanya pemuda itu sambil kembali mengernyit. Aku ingin mereka berbaris dan satu persatu menunggu kematiannya. Jelas Zaza dengan santai. Mereka semua ragu. Kalau bukan karena Nick yang berpesan harus Zaza sendiri yang menghabisi orang-orang ini, sudah dari tadi mereka akan turun tangan sendiri. Apa yang kalian takutkan? Yang pegang pistol itu kita. Melihat orang-orang di belakangnya ragu, Zaza pun jadi tidak sabar. Para pemuda itu menatap Zaza dengan heran, tapi akhirnya mereka tidak mengulur waktu dan langsung berjalan menuju rombongan William. Pergelangan tangan rombongan William diikat oleh rantai besi, meski tidak mengganggu mereka dalam hal makan, tetap saja pergerakan mereka terbatas. Para bawahan Nick pun mengeluarkan kunci dan melepaskan rantai yang membebat tangan William dan rombongannya. Berdiri dan berbaris! Teriak Zaza pada William dan yang lainnya. Semua orang mengertakkan gigi, lalu berdiri menghadap dinding. Satu orang, dua orang, tidak berapa lama belasan orang itu pun terlepas. William menggerakkan pergelangan tangannya untuk menghilangkan rasa kebas. Saat ini, para pemuda yang membuka rantai tahanan sedang berdiri memunggungi Zaza. Zaza langsung menatap William, mengedipkan mata dan membuat bahasa isyarat taktis. William merasa lega, sudah dia duga akhirnya memang akan seperti ini.
Sedangkan para pemuda lain yang awalnya memaki Zaza juga sangat terkejut saat melihat adegan ini. William tidak membuang waktu, dia langsung bertindak dan kemudian berteriak. Serang! Ya! William dan yang lainnya langsung bertindak, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menaklukkan para pemuda di hadapan mereka dengan cepat. Para bawahan Nick juga bukan orang bodoh, mereka mengambil pistol yang tersemat di pinggang mereka dengan sigap. Ha! Zaza tertawa dingin, lalu mengangkat mulut pistol dan menarik pelatuknya. Shoo! Pistol yang sudah dipasangi peredam hanya mengeluarkan suara yang kecil, tapi kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Baru saja salah seorang dari para pemuda itu menyentuh pinggangnya, Zaza sudah terlebih dahulu menembaknya. Pemuda itu pun jatuh terkulai di tempat dengan pekikan. Siapapun yang menyentuh pistol akan kutembak. Zaza yang memegang pistol pun mendengus dingin. Pemuda lainnya langsung berhenti bergerak, mereka mengangkat tangan dan berbalik perlahan menghadap Zaza. Brengsek! Sudah kuduga kamu akan berkhianat, aku benar-benar bodoh. Ujar pemuda itu sambil menggertakkan gigi. Ha! Aku juga tidak menyangka akan begitu mulus. Zaza tersenyum dingin, lalu menyuruh mereka mengambil pistolnya masing-masing. Su! 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 Tepat saat mereka mengambil pistol, tanpa ragu sedikit pun, Zaza melepaskan tembakan dan langsung membunuh para pemuda itu. William menatap dalam-dalam para pemuda yang tergeletak di tanah, setelah itu dia menarik kembali tatapannya. Di antara mereka, ada 2 orang yang pernah bekerja dengannya. Bohong kalau bilang dia baik-baik saja melihat mereka terbunuh. Namun, dia juga tahu, tidak ada gunanya dia merasa sedih. Zaza, kami sudah salah menilaimu. Pemuda yang tadi memaki Zaza, sekarang menggaruk-garuk kepalanya. Sudah, jangan diungkit lagi. Kak William, cepat ambil pistol dari mereka, sekarang kita hanya punya 2 jalan keluar. Pertama, untuk sementara waktu tetap bersembunyi di sini. Kita cari kesempatan untuk kabur. Cara kedua agak berbahaya, tapi menurutku layak kita pertaruhkan. Ujar Zaza. Jangan ungkit bahayanya, katakan saja cara mana yang lebih menguntungkan. Ujar William sambil mengibaskan tangannya. Cara kedua adalah mengutus beberapa orang yang wajahnya asing bersamaku. Kita bisa bilang kamu sudah mati, lalu kita akan menyusup ke orang-orang di sekitar Nick. Setelah itu kami akan cari kesempatan untuk membunuh Nick. Tatapan Zaza menyeratkan sinar dingin. William merenung selama beberapa detik setelah mendengar rencana ini, tapi kemudian dia menggeleng. Metode ini tidak bisa dipakai. Para prajurit keluarga Wijaya bisa dibilang akrab satu sama lain, mereka saling mengenal. Sulit sekali untuk tidak ketahuan. Takutnya, sebelum mereka bisa mendekati Nick, kedok mereka sudah ketahuan. Sekarang Nyonya Muda sedang dalam masalah, Nick akan menikahinya besok. Kita tidak punya waktu. Ucap Zaza. William dan lainnya sangat kaget mendengar penjelasan itu, kemudian William pun mengerenyit sambil berjalan di tempat. Rupa kita sangat mudah dikenali, jadi cara keduamu pasti tidak akan berhasil. Begini saja, untuk sementara kita bersembunyi dulu di sini. Besok, kita cari kesempatan untuk menolong Nyonya Muda. Dengan sikap buruk Nick, pastinya dia akan langsung meniduri Nyonya begitu menikahinya. Saat itu, kita akan membangun garis pertahanan terakhir di Flyhoe Mansion. Kita manfaatkan kelengahannya untuk membunuhnya. Asal dia mati, Nyonya tentu tidak akan dilecehkan. William menganalisis dengan serius. Semua orang tidak keberatan dengan ide William. Jadi, akhirnya mereka mengunci pintu ruang bawah tanah dari dalam dan menunggu dengan tenang di sana. Dalam waktu semalam ini, banyak hal terjadi di berbagai tempat. Bagi orang-orang biasa di kota Neo, mereka akhirnya menyambut salju pertama tahun ini. Dalam waktu semalam, kota Neo sudah tertutup salju putih, dan membuat seluruh kota terlihat berkilau perak. Salju yang turun lebat menutupi seluruh kota Neo, menyelimutinya rata dengan warna putih tanpa cacat sedikit pun. Salju tebal ini seakan menutupi semua kegelapan, keburukan dan bahaya yang berdiam di kota Neo. Pagi-pagi benar, petasan yang panjang dinyalakan di berbagai tempat di kota Neo. Sebenarnya menyalakan kembang api dan petasan di daerah perkotaan itu dilarang, tapi Nick jelas punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Suara petasan terus menderu dan asap petasan menyebar luas di langit. Semua orang pun bisa mencium bau mesil yang kuat, ditambah dengan pemandangan salju yang begitu putih, membuat orang-orang merasa seperti momen tahun baru. Bab 945 Pernikahanmu. Hingga saat ini, banyak yang tiba-tiba teringat kalau hari ini adalah hari yang penting. Hari ini adalah hari pernikahan pemilik status tertinggi di kota Neo, yaitu Tuan Muda Nick. Semua orang ternama di kota Neo harus menghadiri acara pernikahan itu. Bahkan rakyat jelata pun boleh menghadirinya. Nick sama sekali tidak menerima hadiah uang tunai, dia sungguh berniat mentraktir penduduk satu kota. Dia ingin semua orang tahu kalau dia akan menikahi istri Valentino. Pada saat ini, di kaki gunung Villa Cloud, mobil mewah satu persatu berbaris dan berhenti di sana. 20 unit Lincoln yang bodinya diperpanjang, 20 unit Rolls-Royce, 20 unit Bentley Malsen dan di tengahnya ada belasan unit Lamborghini. Harga setiap unit mobil itu dimulai dari 10 miliar. Semua mobil tersebut telah dipasang ban khusus jalur licin agar tidak kesulitan ketika bergerak di atas jalanan licin. Meski Nick sama sekali tidak peduli dengan Angel, bagaimanapun juga, hari ini adalah hari pernikahan mereka, tentu saja dia harus mengaturnya dengan baik. Ratusan mobil mewah itu telah mengelilingi setengah Villa Cloud. Setiap kap mobil ada sebuket besar mawar segar dan dihiasi dengan balon warna-warni. Hah?
Tommy si pecundang itu pasti belum pernah memberikan semua ini kepada Angel, kan? Aku bisa dibilang termasuk perhatian kepada Angel. Tapi, paling tidak aku hanya akan bermain dengannya setengah bulan, lalu akan langsung kutendang pergi. Nick tertawa terbahak-bahak. Dia sedang mengenakan jas mewah dan di tangannya ada sebuket bunga. Setelah itu, dia turun dari mobil menunggu di samping dalam diam. Pada saat ini, hujan turun semakin kecil. Tampaknya sebentar lagi sudah akan berhenti. Di dalam penthouse Gunung Cloud, Angel tampak sangat putus asa. Dia sedang berdiri di ujung penthouse sambil menyaksikan pemandangan di bawah. Suasana hatinya sangat muram. Semalam, dia berniat melompat dari sini untuk membuktikan kesuciannya. Namun, Jenny menghentikan Angel dan terus menasihatinya. Pada akhirnya, ada satu kalimat yang menggerakkan hati Angel. Meski kakak tidak peduli pada diri sendiri, kakak harus memikirkan anak yang masih di dalam kandungan. Kak, jangan berpikir terlalu banyak. Jenny melangkah ke depan, lalu memeluk bahu Angel. Sosok kedua kakak beradik itu tampak sangat tidak berdaya dan kesepian. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan Nick mengotoriku. Sorot mata Angel menjadi sangat yakin. Angel, aku sudah datang menjemputmu. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk turun, kalau setelah 10 menit kamu tidak turun juga. Tidak apa-apa, aku bisa mengadakan pernikahan kita hari ini, aku juga bisa mengadakan upacara kematian David hari ini juga. Hah? Nick yang berada di kaki gunung berteriak ke atas dengan menggunakan alat pengeras suara. Angel seperti tidak mendengar perkataan Nick, dia lanjut berkata. Meski aku pergi ke sana, aku juga tidak akan membiarkannya berhasil. Walau aku harus mati sekalipun. Jenny, kamu di sini saja. Jangan ke bawah. Nanti setelah dia kembali, beritahu dia, aku tidak menyalahkannya. Anakku juga tidak akan menyalahkannya. Selesai bicara, Angel segera membalikkan badannya dan berjalan keluar. Pada saat ini, Kak Dina membawa 2 orang satpam menghampiri Angel. Nona Angel, Nona Jenny? Kak Dina segera menghampiri keduanya dan menarik tangan mereka. Kak Dina, ada apa? Tanya Angel agak heran. Kak Dina berbisik. Tadi aku baru dapat kabar. Nona Angel dan Nona Jenny harus naik mobil dan menikmati acara pernikahan ini. Acara pernikahanku? Angel terdiam sejenak, kemudian tertawa sinis. Dia pun menghela napas pelan sambil berjalan ke bawah. Jenny yang memang mencemaskan Angel pun ikut berjalan turun. Begitu melihat Angel dan Jenny turun, wajah Nick dihiasi senyuman lebar. Haha! Angel! Takdir sedang memihak padaku. Hujan gerimis kali ini pun bahkan menginginkan kita hidup bersama hingga tua. Nick tertawa terbahak-bahak, kemudian segera menyambut Angel. Namun, begitu dia melihat penampilan Angel yang sangat sederhana, raut wajah Nick seketika menggelap. Di mana gaun pengantin yang kukirim sebelumnya? Sorot mata Nick memancarkan kilau bahaya. Gaunnya kotor, aku tidak memakainya. Jawab Angel dengan raut wajah datar, nada bicaranya juga terdengar sangat tenang. Kamu sengaja menantangku, kan? Biar kulihat nanti malam kamu masih akan bersikap seperti ini atau tidak. Suasana hati Nick sangat mudah berubah. Tadi dia masih tersenyum lebar, kini raut wajahnya tampak masam dan marah. Nick pun melempar buket bunga ke lantai dan segera naik ke dalam mobil. Bam! 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 Para pemuda di sekitar yang sedang memegang petasan segera menyalakannya. Angel dan Jenny juga naik ke mobil kedua. Setelah itu, konvoi mobil pun bergerak perlahan. Nick juga tidak memaksa Angel duduk di mobil depan. Lagi pula hari ini hanyalah sebuah formalitas, nanti malam Angel tidak akan bisa melarikan diri darinya lagi. Kak Dina membawa Angel dan Jenny turun dari gunung, lalu melihat konvoi mobil bergerak pergi. Dia menggerutu. Hari ini kota Neo akan menjadi sangat ramai. Ratusan mobil itu bergerak perlahan dan mulai mengelilingi kota. Mobil yang menjemput pengantin wanita tidak bisa putar balik lagi, jadi mereka hanya bisa terus bergerak maju. Hal yang terpenting lagi, Nick ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kedudukannya di kota Neo. Nick ingin semua penduduk kota Neo tahu kalau dia telah merebut istri Valentino. Nick juga tidak peduli apakah dia telah menikahi seorang wanita bekas atau bukan. Ketika konvoi mobil sedang bergerak, tiba-tiba ada banyak mobil yang mengikuti konvoi tersebut. Hari ini di kota Neo, Nick telah memblokir semua jalan yang akan dilalui konvoi mobilnya, hanya orang-orang dan mobilnya saja yang boleh lewat. Setelah mereka sudah mengelilingi kota Neo 1 putaran, mobil yang mengikuti konvoi sudah melebihi 200 mobil ketika mereka menuju hotel di mana acara pernikahan akan diadakan. Harga setiap unitnya sangat tinggi dan dimulai dari harga 10 miliar. Begitu ratusan mobil itu berkumpul di suatu tempat, barisannya sangat panjang hingga ujungnya tidak terlihat. Selain beberapa mobil itu, masih ada ratusan hingga ribuan orang yang mengikuti di kedua sisi mobil untuk menjaga keamanan. Di antara beberapa orang ini, ada prajurit keluarga Wijaya yang bertugas untuk melindungi Nick dan ada beberapa mafia yang tunduk pada Nick. Pada saat ini, mereka semua bertugas menjadi pengawal dan melindungi di sekitar konvoi mobil. Konvoi mobil perlahan-lahan bergerak dari luar kota Neo ke pusat kota, sebentar lagi mereka sudah akan tiba ke hotel. Di kedua sisi jalan ada banyak penduduk kota Neo yang menyaksikan hal itu. Di sana ada banyak orang hingga saling berdesakan dan menimbulkan kemacetan. Angel yang sedang duduk di dalam mobil kedua pun menangis. Pada akhirnya, dia bisa menunggu orang itu. Jenny menggenggam tangan Angel yang sangat dingin itu. Jenny ingin menghiburnya, tapi Jenny tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jenny, apa kamu tahu?
Beberapa waktu ini, aku selalu merindukannya. Aku bahkan sering bermimpi tentangnya. Aku sangat merindukannya. Angel menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak peduli dengan sopir di depannya dan menangis terseduh-seduh. Aku tahu, Kak. Jenny terus mengangguk. Angel terus meneriakkan nama Valentino setiap malamnya. Bagaimana mungkin Jenny tidak mendengarnya? Tapi dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Karena tepat pada hari ini, tahun depan adalah peringatan hari kematian diriku, Angel Kusuma.